Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Mekanika Fluida 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Mekanika Fluida 2. Bisa di next. Di kelompok 5 sendiri terdapat 5 anggota, yaitu Amaila Ayu Badranaya dari NPM 27, yaitu saya sendiri. Saya Michelle Bianca NPM 44. Saya Lutfia Nur Aini NPM 30. Saya Magdalia Nur Hediana dengan NPM 22. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Jiansa dari NPM 04. Lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisa dimensi ya. Analisa dimensi dipergunakan bila variabel-variabel yang memengaruhi suatu gerak fisik diketahui, tetapi hubungan antara satu dengan yang lain belum diketahui. Boleh lanjut. Langkah-langkahnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenal variabel-variabel atau parameter yang berpengaruh. Baik, untuk selanjutnya adalah variabel dan parameter yang berpengaruh. Untuk variabel dan parameter yang berpengaruh ada 5, yaitu yang pertama adalah variabel fisik yang ditinjau timbul akibat gerak benda dalam fluida. Contohnya adalah gaya dan tekanan geser. Lalu yang kedua adalah variabel geometri, contohnya ada ukuran panjang, bentuk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada variabel yang menyangkut gerak benda dalam fluida atau sebaliknya, contohnya adalah kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah variabel yang menyatakan sifat fluida, contohnya adalah massa jenis, tekanan, viskositas, dan permukaan. Lalu lain-lainnya. Yang kelima adalah variabel yang menyatakan sifat benda, contohnya adalah massa jenis benda dan modulus elastisitas. Lalu sifat atau karakter analisa dimensi. Di dalam F ada diameter atau D besar, kecepatan V besar, densitas R kecil, viskositas N. Jadi di dalam F ada F dalam kurung D besar, R, dan N. Setiap parameter ini mempengaruhi besarnya N. Masing-masing variabel harus diubah-ubah secara bergantian satu persatu untuk mengetahui pengaruh masing-masing terhadap F. Selanjutnya, pengertian dimensi. Dimensi adalah cara untuk menggambarkan besaran fisis dengan menggunakan simbol-simbol ukuran dasar seperti panjang, massa, dan waktu. Ada dua jenis dimensi, yaitu dimensi primer dan dimensi sekunder. Next. Untuk dimensi primer, yaitu ada panjang, satuannya meter, lambangnya L. Untuk massa, satuannya kilogram, lambangnya M. Waktu, seconds, lambangnya T. Kuat arus listrik, ampere, lambangnya I. Suhu, Kelvin, lambangnya jumlah zat, mol, lambangnya N. Intensitas cahaya, kandela, lambangnya J. Next. Dimensi sekunder. Ada luas, panjang kali panjang, dimensinya L kuadrat, volume panjang kali panjang kali panjang, L pangkat 3, kecepatan panjang per waktu, L, T, pangkat min 1, kecepatan per waktu, L, T, pangkat min 2, massa jenis, massa per volume, M, L, pangkat min 3, gaya massa kali percepatan, MLT pangkat min 2, tekanan gaya per luas, ML pangkat min 1, T min 2,
Usaha gaya kali panjang ml kuadrat T min 2, daya usaha per waktu ml kuadrat T min 3. Lanjutkan tentang teori Buckingham-Pi. Digunakan untuk menganalisis fenomena fisik dan mengurangi jumlah variabel bebas. Metode yang sering digunakan dalam analisis kesamaan atau dimensional analisis dan menghasilkan kelompok tak berdimensi atau dimensi pi yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam sistem. Untuk menggunakan metode Buckingham-Pi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam memilih parameter, yakni kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni langkah-langkah pemilihan teori parameter dalam teori Buckingham-Pi. Yang pertama, identifikasi variabel yang relevan. Pilih semua variabel yang terikat dengan fenomena fisik yang sedang dipelajari. Misalnya jika Anda sedang mempelajari aliran fluida. Beberapa variabel yang relevan mungkin adalah kecepatan fluida, panjang karakteristik, viskositas, densitas, dan gaya yang bekerja. Yang kedua yakni hitung jumlah variabel dan dimensi. Tentukan jumlah variabel independen atau N yang terlibat. Selain itu, hitung jumlah dimensi fisik dasar yang digunakan dalam variabel seperti massa yang dilambangkan M, panjang yang dilambangkan L, waktu yang dilambangkan T, suhu yang dilambangkan theta, dan sebagainya. Misalnya, dalam dinamika fluida, dimensi yang umum digunakan adalah massa atau M, panjang L, dan waktu T. Yang ketiga, gunakan teorema Buckingham-Pi. Teorema Buckingham-Pi menyatakan bahwa jika terdapat n variabel dan k dimensi dasar, misalnya MLT, maka akan ada n k kelompok tak berdimensi yang dapat dibentuk disebut kelompok pi. Kelompok-kelompok pi ini akan menjadi kombinasi dari variabel-variabel yang terpilih yang membentuk rasio tak berdimensi. Yang keempat, pilih variabel repeating atau ulang. Pilih K, variabel yang disebut sebagai variabel repeating, variabel yang diulang, di mana K adalah jumlah dimensi dasar. Variabel-variabel ini harus cukup independen untuk mencakup semua dimensi dasar seperti M, L, parameter yang penting secara fisik seperti karakteristik, kecepatan atau waktu. Yang kelima, bentuk kelompok tak berdimensi atau P-groups. Bentuk kelompok tak berdimensi dengan menggabungkan variabel-variabel yang tersisa dengan variabel repeating, sehingga menghasilkan kelompok yang tak berdimensi. Misalnya dalam kasus aliran fluida, kelompok P yang umum ditemukan adalah bilangan Reynolds, yang merupakan rasio antara gaya inersia dan gaya viskos. Yang keenam, verifikasi kesamaan dimensional. Pastikan bahwa kelompok pi yang terbentuk memang tak berdimensi, artinya dimensi fisik mereka saling membatalkan satu sama lain. Baik, di sini juga ada contoh. Jadi, misalkan kita ingin menganalisis drag force atau F pada bola yang bergerak melalui fluida, variabel-variabel yang terlibat mungkin mencakup menurut di studi tentang gaya drag force, yaitu pada bola yang bergerak dalam fluida, itu ada F, gaya, atau bisa dilambangkan MLT, pangkat minus 2. Kemudian ada V, atau kecepatan, yaitu LT, pangkat minus 1. Kemudian ada D, diameter bola, atau lambangnya L. Kemudian ada rho, atau densitas, yaitu ML, pangkat minus 3. Kemudian mu, atau viskositas dinamis, atau ML pangkat min 1, T pangkat min 1. Dalam kasus ini, jumlah variabel N sama dengan 5. Dan dimensi kas dasar atau K sama dengan 3, yaitu M, L, dan T. Maka kita dapat membentuk 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kelompok Pi yang salah satunya adalah bilangan Reynolds atau RE sama dengan rho dikali V dikali D dibagi mu
Nah, teorema ini sangat berguna untuk menyederhanakan persamaan fisika yang kompleks tanpa perlu mengetahui persamaan eksplisitnya. Baik, sekian dari kami, dari kelompok 5, presentasi mata kuliah Mekanika Fluida 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.